Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana yang sudah remedial? Apakah bisa remedialnya? Ya, mohon maaf ya jika harus saya kejar materinya karena sebentar lagi kita akan penilaian tengah semester. Semoga hasil pembelajarannya maksimal ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanya lewat WhatsApp, Line, atau lewat diskusi di LMS. Ya, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya pada sistem periodik unsur, yaitu pada materi sebentar. Pada materi pada materi hubungan konfigurasi dengan sistem periodik unsur golongan utama. Ya, golongan utama itu golongan apa sih, Bu? Golongan A, yang saya suruh kalian hafalkan ya. Ya, hafalkan silahkan. Oh, sebelumnya saya kasih tahu dulu teknis nanti ujiannya. Sebelumnya di video sebelumnya udah saya jelaskan belum ya? Jadi saat saya video call, mohon maaf kalau caranya kuno, tapi saya tidak bisa mencari cara lain. Ketika saya video call kalian dan kalian ibu tes, mohon maaf sekali mata kalian harus ditutup ya. Jadi saya benar-benar tahu kalian sudah hafal atau kalian melihat contekan di depan layarnya ya. Ini adalah cara yang paling maksimal untuk keterbatasan saat ini, jadi mohon dimaklumi. Tenang, masih minggu depan saya tesnya. Saya beri waktu seminggu ya. Saya lanjut ya. Hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Masih ingat ya anak-anak tentang konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah tata penyusunan elektron pada suatu atom. Ya. Elektron valensi yang khas dari setiap unsur dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui letak unsur di sistem periodik, seperti yang Bapak gambar ini ya. Nah, kalian masih ingat kan elektron valensi? Yaitu elektron pada kulit terluar. Cirinya apa sih? Kalau di mekanika kuantum itu N-nya besar, ya. Kalau di Niels Bohr itu di kulit paling luar. Ya. Nah, itu elektron valensi. Elektron valensi satu unsur dengan unsur lainnya pasti berbeda. Maka dari itu letak unsur di sistem periodik itu khas sesuai dengan elektron valensinya. Nah, ini yang harus di-highlight, letak golongan. Masih ingat ya golongannya? Kalau kita lihat dari si animasi ini nih, golongan tuh ini nih. Golongan 1A, golongan 2A. Yang ke bawah aja ya, yang vertikal. Golongan 3A, golongan 4A, seperti itu. Letak golongan dapat dilihat dari jumlah elektron ya, jumlah elektron valensi. Namun letak periode yang kemana sih Bu? Yang ini nih, ke samping nih. Periode 1, nih ya, periode 1, periode 2, periode 3, ya ke samping ya. Periode 1, 2, 3, 4, 5. Ini periodenya ada di mana? Atomnya ada di periode mana sih? 1, 2, atau 5? Itu dapat dilihat dari kulit valensinya. Saya ulangi lagi. Letak golongan unsur dapat dilihat dari jumlah elektron valensi. Apakah dia golongan 1A, 2A, atau 8A? Nah, si angka golongan ini nih merupakan jumlah elektron valensi dari si unsur. Ya, ingat unsur ya, kita di sini nggak bawa ion, nggak bawa apapun, kita bawa unsur atau atom. Ya. Sedangkan letak periode atau perioda, di mana sih unsur itu terletaknya periode 1K, periode 5K? Itu dilihat dari kulit valensinya. Ya. Nah, kulit valensi dari tiap blok pada tabel SPU adalah khas
seperti sebelumnya ya di perkembangan sistem periodik modern, ada blok ya yang dikenalkan oleh Amos Day itu. Nah, blok itu tuh untuk membantu kita dalam mencari letak unsur. Nah, contohnya seperti ini, letak blok maksudnya. Seperti ini, golongan 1A dan golongan 2A itu disebut blok S. Nih, bisa dilihat ya kalian ya. Kulit valensinya S semua. Ya, S semua. Tapi dia ada yang di kulit pertama, ada yang di kulit kedua, ada yang kulit ketiga. Ya, elektron valensinya beda-beda, tapi dia ada di subkulit S. Ini golongan 1A, 2A. Sementara golongan 3A sampai golongan 8A, ya, kecuali He ya, ini pengecualian, kecuali helium, mereka semua adalah blok subkulit P. Ya, tapi bilangan kuantum utamanya bisa beda-beda ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tergantung nomor atomnya. Ya, jadi dia elektron kulit valensi tiap atom itu berbeda. Nah, untuk mencari golongan, ya, kita bisa menjumlahkan elektron valensinya. Bisa dilihat pada tabel kanan sini ya. Pada atom yang memiliki elektron valensinya jumlahnya 1, ini bisa dilihat, dia golongan 1A. Ya, jadi lihat jumlah elektron valensinya. Pada atom yang memiliki jumlah elektron valensinya 2, ya, dia golongan 2A. Pada elektron yang jumlah elektron valensinya 3, lihat, 2 plus 1. Dia adalah golongan 3A. Ya. Ibu, tapi kenapa 3A kalau saya lihat di tabel sini, dia hanya disebut blok P. Kenapa saat di tabel ini dia ada blok S? Kalian ingat? Ya. Apakah kalian ingat saat di nomor kulit atom kedua itu dia ada subkulit 2S dan 2P? Ya. Nah, ini tuh ketika ada 2 subkulit dengan bilangan kuantum utama yang sama seperti ini ya. Nah, berarti dia dua-duanya adalah elektron valensi, ya. Asalkan bilangan kuantum utamanya sama besarnya dan paling besar, berarti dua-duanya, 2 subkulit ini adalah elektron valensi. Maka dari itu, golongan 3A sampai 8A itu, walaupun disebut blok P, si subkulit S-nya itu selalu diikutkan. Ya. Kita lanjut ya. Saat jumlah elektron valensinya 4 ini ya, dia golongan pada tabel periodik unsurnya 4A. Dan seterusnya. Contohnya nih, ada atom dengan jumlah elektron valensinya nih 2 tambah 6. Oh, 8 ya Bu, berarti dia golongan 8A. Nah, harus lihat nih, kalian harus ingat sifat bloknya. Ketika blok S, yang S aja seperti ini, dia golongan 1A dan 2A. Namun ketika seperti ini, SP ini, dia pasti golongan 3A sampai 8A. Ya, itu untuk golongan. Ibu, bagaimana untuk periode? Kita cari kulit valensi atau bilangan kuantum utama terbesar. Ya. Nih. Atau kalau bisa dilihat dari tabel ini, si N ini adalah si periodenya. Ya. Contohnya gimana sih Bu? Kita lihat pada tabel periodik unsur ini. Ya. Kita lihat litium, dia elektron valensinya 2S.
Berarti dia bilangan kuantum utamanya, ya kita lihat litium, dia elektron valensinya 2s, berarti si 2 ini adalah periodenya. Berarti dia ada, si litium ini ada di periode ke-2. Apakah betul? Kita lihat ya. 1, 2. Oh betul, litiumnya ada di periode ke-2. Seperti itu. Jadi intinya kalian harus bisa menentukan elektron valensi dari konfigurasi elektron atom. Ya, harus bisa ini. Lalu ketika kalian sudah tahu elektron valensinya, jumlah elektronnya tinggal kalian, si elektron valensinya tinggal kalian jumlahkan yang akan sama dengan golongan utamanya. Lalu untuk mencari periodenya, cari bilangan kuantum utama yang besar yang pada elektron valensi itu. Nah, itu adalah si periodenya. Ya. Bagaimana sih, Bu? Maksudnya kita lihat di contoh selanjutnya ya. Sebentar, ini tuh terekam nggak sih? Oh, terekam. Mohon maaf. Ya. Contohnya, tentukan letak unsur natrium dengan nomor atom 11. Ya. Nah, ini nih sudah saya konfigurasikan ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Elektron valensinya berarti dia adalah 3s1 ya. Nah, periode itu adalah kulit valensinya atau bilangan kuantum utama terbesarnya. Mana bilangan kuantum utamanya? Ini ya. Nah, berarti dia ada di periode ketiga. Untuk golongannya yang mana, Bu? Jumlah elektron valensinya. Ingat ya, bedakan. Kalau di periode itu, bilangan kuantum utama terbesar atau kulit valensinya atau kulit terluarnya nih ya, yang ada angka di bawah ini. Kalau golongan adalah jumlah elektron valensi. Jumlahnya berapa? 1, Bu. Nah, kalau jumlah elektronnya 1 berarti adalah golongan 1A. Ya. Sekarang untuk unsur Cl dengan nomor atom 17. Ya, ini konfigurasi elektronnya sudah saya konfigurasikan ya. Ne 3s2 3p5. Nah, berarti elektron valensinya adalah 3p5, Bu. Apakah betul? Salah. Ya, elektron valensi itu adalah kulit valensi yang bilangan kuantum utamanya besar, paling besar. Yang paling besarnya ada 2 ya. Ada 3s2, ada 3p5. Berarti dua-duanya ini adalah elektron valensi. Jadi kita gabung 3s2, 3p5. Ini elektron valensinya. Periodenya periode berapa, Bu? Ada 2 nih si kulit valensinya. Periode itu lihat bilangan kuantum utama terbesar. Terbesarnya 3 ya ini ya. Berarti dia adalah periode 3. Ingat, hanya cari bilangan kuantum utama terbesar. Bilangan kuantum itu tidak dijumlahkan. Yang dijumlahkan adalah jumlah elektron valensinya. Mana, Bu? Elektron valensi itu jumlahnya mana sih, Bu? Yang ini nih, yang di atas ya. Ini kan jumlah elektron di subkulit S ya. Ini jumlah elektron di subkulit P. Nah, berarti elektron-elektron ini yang ada di kulit terluar kan? Kita jumlahkan. Oh, hasilnya sama dengan 7, Bu. Berarti dia adalah golongan 7A. Seperti itu. Apakah jelas? Kita coba contoh soal yang lain. Ya. Oh, sebentar.
tadi dipastikan dulu ya. Apakah benar dia di periode 3 dan golongan 1A natrium ini? Kita lihat. Oh, dia ada di golongan 1A. Ya. Dan dia ada di periode ketiga. Ya kan? 1, 2, 3. Oh, benar. Ini adalah letak unsur Na. Ya, ini golongan 1A, 2A. Saya tulis kembali ya. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Sekarang kita lihat Cl. Dia katanya ada di periode ketiga dan golongan 7A. Kita cari dulu periode 3. 1, 2, 3. Dan di 7A. Mana ya golongan 7A? Ini golongan 3A. Oh, ini golongan 7A nih. Oh, ini ketutupan sama panahnya, mohon maaf ya. Golongan 7A periode 3. Berarti ini adalah atom Cl. Wah, terbukti ya berarti ya. Hebat sekali, berarti kulit valensi itu pada tiap unsur itu khas. Sehingga letaknya pada sistem periodik unsur bisa ditentukan. Ya. Sekarang saya coba pada atom 30 ini yang sering salah aja ya, saya kasih contoh soalnya. 35 Br. Kita konfigurasikan ya. Mohon maaf, saya konfigurasikannya langsung versi singkat ya. Yaitu AR yang jumlahnya 18. Ya. Di sini bisa dituliskan. Lalu habis AR itu adalah 4S2. 3D10, di sini udah 30 ya, berarti 4P5. Nah, hal yang pertama, soalnya di sini tentukan letak unsurnya. Kalau tentukan letak unsur, ya, berarti kalian harus tahu golongannya, harus tahu periodenya, ya. Hal apa yang pertama kali dilakukan setelah tahu konfigurasinya? Ya, kalian yang pertama lakukan tentukan elektron valensinya. Ini mana elektron valensinya? Ingat, dengan bilangan kuantum utama terbesar atau kulit valensi atau kulit terbesar. Yang mana sih Bu? Itu tuh saya tuh masih suka ketukar. Nih, angka yang di bawah ya, angka yang di bawah ini, bilangan kuantum utama atau kulit atom tuh. Berarti yang terbesar ini dong, Bu. 4S2, 4P5. Berarti elektron valensinya adalah 4S2, 4P5. Ya. Yang kedua, tentukan yang paling gampang periode dulu deh. Periode itu bisa ditentukan dari tadi bilangan kuantum utama dari elektron valensi. Ya. Dari bilangan kuantum utama tuh lambangnya gini ya, N. Dari bilangan kuantum utama elektron valensi atau kulit atom terbesar atau kulit atom terluar. Ya, berarti ini terbesarnya berapa? Orang dua-duanya 4, berarti periodenya 8, Bu. Halo, salah ya. Bukan 8. Periode itu tidak dijumlahkan. Yang penting kalian hanya lihat N yang terbesar atau kulit yang terbesar. Berarti 4. Kebek, mohon maaf ya. Suka gini. Mohon maaf, bisa nggak ini? Maaf, di pause dulu ya, biar saya tulis. Ya, sudah saya tulis ulang kembali. Mudah-mudahan tidak terhapus lagi ya, pen tab-nya suka agak-agak. Nah, tadi kita udah tentukan periode ya, yang penting kulit terluar dan nilai N terbesar dan tidak dijumlahkan. Sekarang kita tentukan golongannya. Ya, golongannya.
Golongannya bagaimana, Bu, menentukannya? Kita jumlahkan elektronnya. Atau jumlahkan elektron pada kulit terluarnya. Berapa sih, Bu, jumlahnya? Kan tadi elektron valensinya 4s2, 4p5 ya. Yang mana sih, Bu, jumlah elektron tuh yang bawah ini? Bukan ya, jumlah elektron tuh yang di pangkat ini ya, yang ada di atas ini. Berarti, di kulit S jumlah elektronnya 2. Di kulit P jumlah elektronnya 5. Kita jumlahkan. 2 tambah 5 sama dengan 7. Oh, berarti dia ada di golongan 7A. Nah, kalian memperhatikan perbedaan penulisan periode dan golongan? Apa perbedaannya? Kayak Dora aja ya, saya suruh nanya tapi jawab sendiri, nggak apa-apa ya. Kalau kalian pikir perbedaannya dari penulisan angka, betul. Periode dituliskan dengan huruf Arab atau angka 1, 2, 3, 4 biasa seperti ini. Namun golongan harus dituliskan dengan nomor Romawi. Penulisan golongan salah, jawaban mutlak salah. Ya. Berarti letak unsur BR ada pada periode 4, golongan 7A. Ya. Jadi kuncinya kalau di sistem periode hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur, kalian bisa menentukan elektron valensi ya. Harus diingat-ingat elektron valensi itu subkulit dengan bilangan kuantum utama terbesar. Jadi ini suka mengecoh nih kayak gini, di tengah-tengahnya ada 3D. Padahal dia bukan bilangan kuantum utama terbesar ya, atau kulit terluar. Dia ada di kulit ketiga. Sementara ini subkulitnya ada di kulit keempat dan di kulit keempat. Berarti 4s2 dan 4p5 adalah elektron valensinya. Saya jamin kemungkinan salahnya kecil jika kalian sudah bisa lancar menentukan elektron valensi. Ya. Sekarang, Bu, aku mau cek dong apakah betul brom itu ada di periode 4 dan bromium ini ada di golongan 7A. Apakah betul? Saya ingin cek dong, Bu, sambil saya masih bingung nih periode sama golongan gimana bedanya. Ya, tadi tuh BR itu periode 4 golongan, kok 4 ya gini, maaf. 4 golongan 7A ya. Kita lihat yuk periode 4. Hitung dari atas ini 4. 1, 2, maaf dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti di periode ini nih ya, dia si BR itu sekarang golongan 7A. Kita cari ya sama-sama. Ini kan golongan 1A, ini kan golongan 2A. Di sini kan golongan 3A. Hafalin ya. Ini kan golongan 4A, ini golongan 5A, ini golongan 6A. Oh, ini Bu, ini golongan 7A. Ya, 7A periode ke-4. Hitung langsung. 1, 2, 3, 4. Kok di iodium, Bu? Nah, harus kalian perhatikan. Golongan 2 sampai 7 ini dia mulainya dari periode ke-2. Karena periode ke-1 ini hanya ada hidrogen dan helium ya. Berarti kalian karena periode 1 dimulai dari atas ini, kalian saat menghitung unsur paling atas di golongan 7A ini, kalian langsung hitung periode ke-2. Berarti 2, 3, 4. Oh, betul, Bu. BR ada di periode 4 dan golongan 3A. Ya. Ibu mau nanya, berarti di golongan 7A ini nggak ada unsur di periode 1? Kalian bisa lihat di sini apakah ada unsur? Nggak ada ya. Ya, jadi mohon maaf sebelumnya saya lupa menjelaskan. Untuk golongan 2A sampai golongan 7A, dia mulai dari periode ke-2. Nah, suka ada yang salah.
oh Br di periode keempat, jadi dia naruhnya di sebelah sini. Ingat ya, mulai dari periode kedua. Nah, saya punya soal lain nih. Giliran mau di back nggak bisa naik dah. Saya punya soal lain nih. Ntar, saya mikir dulu. Oh iya, ini aja. Saya punya unsur di P. Ini kenapa kegambar sendiri ya? Mohon maaf. Kenapa kegambar sendiri? Oh, mohon maaf. Saya ESC dulu aja. Saya punya unsur ya yang terletak. Mohon maaf, saya mau bersihin dulu, di pause dulu ya. Ya, saya lanjutkan. Saya punya unsur yang terletak di periode 2. Ya, dan ada di golongan berapa ya? Yang gampang dulu aja. Oh, di golongan 6, jangan 4 aja dulu. Ya, sekarang ditanya, ya, bagaimana elektron valensinya? Ya, ini sebut saja kita unsur X. Bisa nggak ya kira-kira kalau seperti ini? Tentunya bisa. Ya. Dari periode, kita kan bisa tahu kulit atomnya. Berarti itu adalah bilangan kuantum utama. Ya. Berarti saya tuliskan di sini, dia adalah bilangan kuantum utama dengan kulit valensi 2. Ya. Sekarang dia ada di golongan. Golongan itu apa sih, Bu? Jumlah elektron valensi ya. Jumlah elektron valensinya ada berapa? Ada 4, Bu. Ya. Berarti dia itu ada di subkulit di sini ya, 2S dan di 2P. Kenapa, Bu? Kan jumlah elektron valensi itu harus 4, ya. Ketika saya hanya ingin menuliskannya di subkulit 2S, saya langsung tulis 2S4 gitu di sini. Ingat, subkulit S maksimalnya 2. Ya. Berarti jika kalian tidak melebihi jika elektron valensi yang melebihi 2, kalian bisa pindah isi lagi elektronnya ke subkulit selanjutnya, yaitu subkulit 2P. Berarti di sini itu kita tulis 2. Sisanya berapa ini elektron valensinya? 2 ya, karena 4 tadi ya. Ini 2. Seperti itu. Atau kalau misalkan kalian bingung, kalian tuliskan saja dulu pasti dia itu bermula dari subkulit 2S ya. Nah, karena ini 4 elektron, di 2S ini hanya cukup 2, Bu, elektronnya. Sisanya dikemanain ya? Oh, sisanya di ke subkulit 2P2. Jadi, elektron valensinya adalah 2S2, 2P2. Ya, seperti itu. Nah, ketika sudah tahu elektron valensinya, apakah saya bisa tahu nomor atomnya? Ya, ini jadi ya. Jadi elektron valensinya 2S2 dan 2P2. Nah, kita bisa tahu nomor atomnya. Dengan cara apa? Kita tuliskan konfigurasi lengkapnya. Ya. Berarti kita tuliskan konfigurasi elektron sampai menemukan elektron valensi sekian. Ini.
2S2 dan 2P2. Berarti konfigurasinya adalah, kita mulai dari 1S2 ya, 1S2, 2S2, oh ini udah di elektron valensi nih, 2P2. Ya, berarti dia adalah nomor atomnya sama dengan, kita jumlahkan elektronnya ya, 6. Berarti nomor atomnya sama dengan 6. Ingat, nomor atom sama dengan jumlah elektron atom. Seperti itu. Ya. Jika ada pertanyaan, boleh akan saya buatkan video lagi jika kurang jelas. Ya. Ingat, ini ada PR. Tenang, PR-nya tidak akan dikumpulkan malam ini, PR akan dikumpulkan minggu depan. Ya, dengan syarat Senin malam sudah dikumpulkan. Jika Senin malam sudah dikumpulkan, besok akan saya periksa dan saya tahu letak kesalahan kalian di mana. Mohon maaf, kita hari Senin ya pertemuannya. Berarti minggu malam harus sudah dikumpulkan. Biar pagi-paginya bisa saya periksa, kalian yang bingung di mana. Ketika jam 11 kita ketemu, kita akan Zoom. Ya, seperti itu. Saya akan kerjakan dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh. Saya akan menjawabnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tuhan berkati.